Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan materi psikologi positif tentang grit. Pertama-tama, aku bakal kenalin dulu sama anggota dari kelompok 6, yaitu yang pertama ada Danisa Audina dengan NIM akhir 081, lalu ada Siva Azaria dengan NIM akhir 087, lalu ada Audia Berliana dengan NIM akhir 100, lalu ada Muhammad Abizaki dengan NIM akhir 107, lalu ada Talita Najwa dengan NIM akhir 110, lalu ada Silvian Hermawati dengan NIM akhir 114. Nah, karena sudah perkenalan, langsung aja yuk simak materinya. Apa itu grit? Grit atau kegigihan adalah bagaimana seseorang atau individu dalam mempertahankan ketekunan atau perseverance dan semangat atau keinginan yang besar dalam mencapai tujuan jangka panjang. Meskipun terdapat rintangan, hambatan, tantangan, kesulitan, atau keputusasaan. Grit dalam ilmu psikologi berkaitan dengan ketekunan, tahan banting, ketahanan, ambisi, bekerja keras, kebutuhan untuk berprestasi, dan kesadaran dari individu. Berikut definisi dan pengertian grit kegigihan dari beberapa sumber buku dan referensi. Menurut Duckworth 2007, grit adalah kecenderungan untuk mempertahankan ketekunan, perseverance, dan semangat atau keinginan yang besar, passion, dalam mengajar tujuan jangka panjang. Yang kedua, menurut Vivekananda 2017, grit adalah seberapa sering individu menampilkan perilaku mempertahankan ketekunan dan semangatnya dalam keadaan yang menantang untuk mencapai tujuan jangka panjang yang diharapkan. Lalu yang ketiga, menurut Akin dan Arslan 2014, grit adalah kesukarelaan berkelanjutan dari tindakan yang diarahkan pada tujuan meskipun ada rintangan, kesulitan, atau keputusasaan. Terus yang keempat, menurut Hochanadel dan Finamore 2015, grit adalah bagaimana seseorang dapat mencapai tujuan jangka panjang dengan mengatasi hambatan dan tantangan. Aspek-aspek grit. Menurut Duckworth 2007, grit atau kegigihan pada seseorang terdiri dari dua aspek utama, yaitu A. Perseverance of effort, ketekunan dan berusaha. Perseverance of effort membuat seseorang tetap berlatih meskipun dihadapkan pada kendala, masalah, dan kegagalan. Perseverance atau ketekunan memerlukan kerja keras untuk menghadapi tantangan, mempertahankan effort dan interest selama bertahun-tahun meskipun ada kegagalan, kesulitan, dan tidak adanya kemajuan ketika berproses. Aspek-aspek grit yang selanjutnya adalah consistency of interest atau konsistensi minat. Consistency of interest merupakan kemampuan untuk mempertahankan minat pada satu tujuan. Individu yang memiliki konsistensi minat biasanya minatnya tidak mudah teralihkan atau berubah-ubah pada setiap waktu maupun keadaan. Individu tersebut tetap mempertahankan minatnya dalam jangka waktu yang panjang. Selanjutnya kita akan membahas indikator grit. Menurut Duckworth tahun 2007, terdapat beberapa indikator yang dapat menunjukkan apabila seseorang memiliki grit yang baik, antara lain yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada hasrat atau passion. Passion atau hasrat tumbuh ketika individu menyukai pekerjaan yang saat ini dia lakukan. Selain itu, individu mampu untuk memicu dirinya untuk dapat tekun terhadap pekerjaan tersebut dengan adanya passion. Indikator grit. B. Latihan atau praktis. Bentuk dari ketekunan atau perseverance salah satunya adalah disiplin dalam keseharian untuk mencoba melakukan sesuatu yang lebih baik lagi dari sebelumnya. Ketika individu telah menemukan kegiatan yang sesuai dengan minatnya, maka individu perlu mengembangkan dengan cara fokus dan penuh perhatian untuk mengasah keterampilannya tersebut. Individu akan selalu mengulang dengan tekun agar mahir dan menguasai apa yang diharapkannya. Ia pantang menyerah dan terus berusaha melatih dirinya agar kemampuan yang dimilikinya lebih baik dan berkembang lebih optimal. Berbagai aktivitas dan kegiatan selalu dicoba dan dilakukan untuk mengembangkan indikator grit. C. Tujuan atau purpose. Individu memiliki tujuan yang akan dicapai dan tujuan tersebut bersifat jelas dan terarah. Ia tidak main-main dengan tujuan tersebut, sehingga
saat melakukan tindakan agar terwujudnya tujuan tersebut, individu akan berusaha terus dengan giat. Individu dengan minat tetapi tidak memiliki tujuan akan sulit dipertahankan seumur hidupnya, sehingga individu perlu untuk mengidentifikasi kegiatan yang sesuai dengan minatnya dan secara bersamaan memberikan manfaat bagi orang lain di sekitarnya. D. Harapan atau hope. Individu memiliki harapan bahwa apa yang telah dilakukan dan diusahakan akan memberikan hasil yang baik dan optimal. Harapan merupakan bentuk ketekunan yang akan terus meningkat. Dengan kata lain, hari ini akan lebih baik dari hari kemarin atau hari sebelumnya. Harapan akan membuat individu terus belajar dan bertahan, bahkan ketika berada pada kondisi yang sulit. Pada berbagai titik kehidupan, yaitu titik tertinggi dan titik terendah. Individu mudah saja terjatuh, dan hal tersebut membuat orang lain patah semangat. Namun, ketika individu memiliki kadar grit yang tinggi, maka individu tersebut tidak akan mengalami keterpurukan dalam waktu yang lama. Faktor yang mempengaruhi grit. Menurut Duckworth 2020, grit dapat tumbuh dan berkembang pada diri seseorang melalui beberapa faktor, yaitu sebagai berikut. A. Pola asuh, parenting, dan social support. Pengasuhan yang sesuai dalam mengembangkan grit yaitu pengasuhan autoritatif, karena pengasuhan autoritatif dapat mengetahui secara akurat kebutuhan psikologis anak. Pengasuhan autoritatif juga mampu memahami bahwa anak-anak membutuhkan cinta, batasan, dan ruang gerak untuk mencapai potensinya. Selain itu, di dalam pengasuhan autoritatif juga terdapat tough love, di mana orang tua tidak hanya memberikan cinta dan kasih sayang, tetapi memberikan batasan-batasan untuk membantu anak menjadi lebih tangguh. Baik, di sini ada faktor yang mempengaruhi grit selanjutnya yaitu lapangan bermain atau the playing fields. Grit dapat dilatih dengan mengikuti kegiatan ekstrakurikuler ataupun kursus khusus yang sesuai dengan minat individu. Kegiatan tersebut merupakan lapangan yang dapat mendukung individu untuk melatih grit. Nah, mengikuti kegiatan juga dapat membantu individu untuk mengembangkan diri untuk melatih semangat dan ketekunan. Ada banyak penelitian yang menunjukkan bahwa anak-anak yang lebih terlibat dalam ekstrakurikuler memiliki nilai yang lebih baik. Mereka memperoleh nilai yang lebih baik, memiliki harga diri yang lebih tinggi, lebih kecil kemungkinannya untuk mendapatkan masalah dan sebagainya. Lalu faktor selanjutnya yaitu ada faktor budaya atau culture. Nah, pada faktor ini tuh individu yang ingin memiliki grit perlu menemukan budaya grit dalam sebuah organisasi atau komunitas yang anggota-anggotanya juga memiliki grit yang tinggi. Hal tersebut dapat membantu individu untuk mengembangkan grit dalam dirinya. Ketika seorang pemimpin ingin mengembangkan grit terhadap anggotanya, maka pemimpin tersebut perlu menciptakan lingkungan yang mampu memberikan warna terhadap grit seorang individu, yaitu dengan memberikan fasilitas untuk berlatih dan memberikan tantangan untuk meningkatkan grit anggotanya. Lalu selanjutnya ada contoh dari grit, yaitu yang pertama ada atlet. Nah, atlet yang tangguh secara mental lebih konsisten daripada yang lain. Mereka tidak pernah melewatkan latihan. Nah, kenapa mereka tidak pernah melewatkan latihan? Karena mereka punya goals, punya sesuatu yang ingin dicapai. Contohnya misalnya ingin mendapatkan sebuah medali, makanya mereka itu lebih gigih dan lebih kuat atau tangguh secara mental untuk bisa mencapai ke fase di mana mereka bisa mendapatkan sebuah kejayaan atau mendapatkan sebuah pencapaian yang sudah mereka susun. Lalu selanjutnya ada pemimpin. Pemimpin yang tangguh secara mental lebih konsisten daripada rekan-rekan mereka. Mereka memiliki tujuan yang jelas yang mereka kerjakan setiap hari. Nah, sebagai pemimpin itu kan memimpin banyak sekali orang. Sebagai pemimpin biasanya itu mengarahkan anggota-anggotanya untuk menjadi yang lebih baik, atau bahkan mengarahkan juga dirinya untuk menjadi yang lebih baik. Maka biasanya mental pemimpin itu akan lebih tangguh dan kuat. Lalu selanjutnya ada seniman, penulis,
dan karyawan yang tangguh secara mental memberikan hasil yang lebih konsisten daripada yang lainnya. Seniman dan penulis, mereka itu kan membuat karya. Kadang mungkin mereka bisa kehabisan ide, dan kalau mereka seniman dan penulis yang memiliki mental yang tangguh, memiliki semangat juang yang kuat, maka mereka nggak akan mudah menyerah hanya karena mereka nggak punya inspirasi untuk meneruskan karya mereka. Kalau misalnya seniman dan penulis yang tangguh itu, mereka biasanya akan berusaha mengevaluasi diri mereka dan mencoba mengembangkan diri mereka untuk bisa menyelesaikan karya-karya yang mereka yang mereka buat, dan gimana caranya supaya karya-karya mereka ini diterima sama halayak. Sekian penjelasan dari presentasi kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga materi pembelajaran kali ini bisa menjadi materi yang bermanfaat.